Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 dasar mikroprosesor akan mempresentasikan mengenai proyek besar kami yang akan menampilkan output sebagai pengukur jarak menggunakan Arduino. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama ada saya, Gilio Fares Aditya, NIM D4210059. Kemudian saya Satria Santoso, NIM D400210057. Kemudian saya Salman Iqbal Faridi, NIM D400210058. Kemudian saya Anissa Ningrum Julitasari, NIM D4210032. Dan ada satu rekan kami yaitu Sandi Detame, NIM D4210017. Sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai proyek besar tugas Dasmik ini. Itu kami membuat suatu rangkaian dengan sensor yang akan menampilkan output sebagai fungsi itu untuk mengukur jarak, dan akan ditampilkan jaraknya itu pada LCD. Dan untuk lebih jelasnya rangkaian itu nanti akan dijelaskan oleh rekan kami. Lalu ada latar belakang akan dijelaskan oleh saudari Anissa. Latar belakangnya, sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak atau mendeteksi adanya benda dengan menggunakan gelombang suara. Prinsip kerja sensor ini berdasarkan pada pantulan gelombang suara. Sensor ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti otomotif, industri, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Pada tugas proyek mata kuliah dasar mikroprosesor ini menggunakan sensor ultrasonik sebagai alat pengukur jarak terhadap suatu benda. Alat yang kami buat ini dapat diaplikasikan seperti pada alat penyensor ketinggian air atau sensor banjir, alat sensor parkir pada kendaraan, dan lain-lain. Lalu memasuki alat dan bahan. Untuk alat dan bahan sendiri itu yang pertama kita menggunakan Arduino. Arduino sendiri itu sebagai otak dari sebuah rangkaian ini dan sebagai tempat untuk kita menginput script yang telah kita buat. Lalu ada LCD display 16x2. Itu nanti akan menampilkan output atau hasil dari pengukuran yang kita ukur itu. Kemudian ada beberapa lagi yaitu kabel jumper, yang dimana kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan antara komponen. Kemudian ada buzzer yang berfungsi untuk sebagai indikator bunyi ketika terdapat benda yang jaraknya kurang dari 5 cm. Kemudian ada project board yang fungsinya sebagai dasar konstruksi untuk menghubungkan komponen menjadi satu rangkaian. Kemudian ada LED yang berfungsi sebagai indikator lampu yang menyala. Dan yang terakhir ada resistor yang berfungsi sebagai penahan arus maupun tegangan yang masuk pada LED nantinya. Strategi kan itu malah masa bodohnya data Anissa tetap. Ya. Nah, bukan Anissa ya script. Lalu memasuki script yang akan kita gunakan di rangkaian ini. Ya, mungkin langsung aku jelasin. Untuk script yang pertama itu ada blok pertama itu untuk mendeklarasikan suatu variabel, dan itu untuk sebagai inputan dari suatu rangkaian, suatu program. Lalu ada blok void setup itu untuk inputan dari suatu program nanti. Untuk LCD print itu untuk menampilkan teks pada LCD. Lalu ada pin mode, itu pin mode untuk menampilkan input atau outputnya nanti. Lalu masuk ke percabangan void loop. Di situ sebagai output dari suatu program nanti. Seperti ada digital write, itu apabila trigger pin low itu intinya nanti untuk menampilkan suatu output dari program itu. Mungkin dari saudari Anissa, apakah ada tambahan mengenai penjelasan script? Di script ini juga ada percabangan if juga, mungkin dijelasin Satria. Ya, kemudian tadi menambah sedikit di bagian void loop, yang dimana di void loop sendiri itu nantinya program yang ada di void loop itu akan ditampilkan pada output di hardware seperti itu.
Nah, yang dimana salah satunya itu ada beberapa kondisi, yaitu di if, yang dimana jika jarak itu lebih dari 16 cm, maka LED warna biru muda akan menyala. Dan jika jarak di antara 10 sampai dengan 15 cm, maka itu LED warna biru akan menyala. Dan seterusnya, seperti ada yang jarak antara 5 sampai 9 cm dan jarak kurang dari 5 cm. Yang dimana pada jarak kurang dari 5 cm itu akan memunculkan warna merah dan buzzernya akan menyala atau berbunyi. Oke, langsung aja memasuki flowchart. Untuk flowchart sendiri bisa langsung dijelasin oleh Satria. Ya, untuk flowchart ini ya, untuk bagian flowchart itu ada start, yang dimana kita nanti memulai sebuah program. Kemudian ada preparation, yang dimana di sini berfungsi sebagai inputan atau deklarasi seperti library dan lain-lain. Kemudian ada ada proses, yang dimana di sini akan berfungsi sebagai proses yang akan berjalan. Kemudian ada ini. Lalu ada LCD print, itu akan menampilkan tulisan di LCD, tulisan dasmik. Lalu setelah itu ada delay 3000 atau yang bisa kita lihat pada rangkaian nanti itu delay 3 detik. Lalu ada pin mode itu untuk menampilkan input dan output. Lalu lanjut aja ke LCD clear. LCD clear itu apabila nanti sudah menampilkan input output, LCD akan clear. Lalu lanjut. Ya, kemudian tadi di bagian bisa dipotong, bisa dipotong. Pas. Ada ketok anjing. Oke, lanjut lagi tadi sampai di LCD clear. Ya, tadi di bagian LCD clear itu sebagai
proses yang akan dijalankan. Kemudian di bawahnya ada LCD set cursor ya untuk set cursor nantinya di LED, di LCD maksudnya. Kemudian ada LCD print jarak. Kemudian ada LCD cursor, terus ada LCD print yang akan memunculkan nama kelompok 4. Kemudian kembali lagi ke bagian proses ada delay. Ya, kemudian di bagian ini ada bagian decision atau percabangan, yang dimana di sini nanti kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi di script. Jika bernilai lebih dari 16, ya, maka nanti akan memunculkan warna biru dan hijau dan seterusnya. Dan ini akan terus berulang sampai kondisi yang tidak ditentukan. Mungkin langsung aja ke rancangan project atau sebuah rangkaian yang kita buat. Mungkin bisa dijelasin langsung oleh Salman. Silahkan Salman. Memasuki untuk rancangan proyek. Pada alat ini bekerja menggunakan sensor ultrasonik sebagai inputannya, kemudian Arduino sebagai prosesnya, dan LED RGB, buzzer, serta LCD sebagai outputannya. Cara kerja alat ini yaitu sensor ultrasonik akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju benda yang berada di depannya. Setelah gelombang menyentuh benda, maka benda tersebut akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari benda akan ditangkap oleh sensor. Kemudian sensor akan menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Sinyal yang diterima ini akan dikirimkan ke Arduino dan akan diproses, yang kemudian di-outputkan melalui LED RGB, buzzer, dan LED. Ketika jarak yang diterima lebih dari 16 cm, maka warna LED yang menyala yaitu hijau dan biru, atau bisa menjadi warna biru muda. Dan kemudian ketika jarak yang diterima antara 11 sampai 15 cm, maka warna LED yang menyala yaitu biru. Kemudian ketika jarak yang diterima di antara 5 sampai 10 cm, maka warna LED yang menyala yaitu hijau. Dan ketika jarak di bawah 5 cm, maka warna LED yang akan menyala yaitu merah, dan buzzer juga akan menyala. Untuk LCD akan menampilkan setiap jarak dengan satuan cm sesuai dengan inputan yang diproses. Untuk skemanya bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah hardware yang digunakan. Oke, mungkin langsung aja untuk hardware-nya seperti ini, dan untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan. Ini contoh pengukurannya menggunakan penggaris. Oke, langsung saja memasuki kendala dalam pengerjaan tugas ini. Mungkin bisa langsung disampaikan oleh Saudari Anissa. Silakan. Ya, ini ada beberapa kendala dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama tuh waktu pengerjaannya. Terjadi tabrakan waktu antara pengerjaan proyek dengan kesibukan masing-masing anggota. Kemudian tanggung jawab dalam tugas sering banget menunda-nunda dalam mengerjakan tugas bagian masing-masing.
Kemudian yang ketiga, anggota kelompok, kurangnya keaktifan anggota kelompok dalam pengerjaan. Yang keempat, pembuatan skrip. Kerap terjadi error saat penyusunan skrip ketika menambah komponen pada rangkaian. Baik, mungkin itu tadi untuk presentasi dari kelompok kami mengenai pengukuran menggunakan sensor Arduino. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan banyak kekurangan dalam materi yang kita buat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.